Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Xiaomi Poco M3 ya. Nah, pemilik dari Xiaomi Poco M3 ini bercerita kepada saya bahwa HP-nya mengalami boot loop atau restart terus-menerus secara tiba-tiba ya. Jadi nggak ada hujan, nggak ada gerimis, tiba-tiba HP-nya itu mengalami boot loop ya. Nah, ini coba saya lakukan saya coba pencet tombol on off, tapi dia tidak respon ya, tidak ada respon sama sekali ya. Mungkin di sini asumsi saya bahwa baterainya memang kehabisan karena kan kondisinya dia boot loop atau restart terus menerus ya. Nah, saat saya hubungkan ke charger ini dia ada respon, tapi hanya muncul logo Poco sekali kemudian dia mati ya. Nah, ini ya, ini saya coba kembali ya, saya coba tancapkan kembali untuk pengisian dayanya ya, atau chargernya, dia pun sudah tidak ada respon ya. Jadi hanya respon sekali itu saja, kemudian tidak respon sama sekali ya. Nah, di sini asumsi saya sih memang baterainya itu terlalu kosong ya, atau terlalu kehabisan. Jadi Poco M3 ini tidak mau mengangkat ya, tidak mau mengangkat atau tidak mau booting karena terlalu kosong, walaupun di charge itu masih terlalu kosong ya. Nah, jadi video kali ini kita akan coba cari tahu apakah penyebab dari masalah restartnya ya. Kita akan mencoba mencari tahu apakah yang menyebabkan Poco M3 ini menjadi restart atau menjadi boot loop ya. Ya, untuk langkah pertama untuk memperbaikinya kita perlu membongkar casing belakang ya, casing belakang Poco M3 nya terlebih dahulu ya. Hati-hati saat membongkar casing belakang karena ada kabel flexible fingerprint ya, flexible fingerprint yang masih terhubung ke mesin. Nah, ini ya, ini kabel flexible fingerprintnya untung saja tidak robek saat saya lepas casing belakangnya, karena saat saya lepas casing belakangnya itu nggak sengaja terlalu keras ya, dan kemudian fleksibelnya terlepas dan untungnya tidak robek. Kemudian kita akan melepas casing penutup mesin ya. Nah, casing penutup mesin ini dikunci dengan beberapa baut bermata plus. Kita buka terlebih dahulu ya. Untuk obengnya saya menggunakan obeng bermata plus atau bermata Philips dengan ukuran 1,5 x 25 mm. Saat casing penutup mesin sudah terlepas, ini kita lepas flexible fingerprint, kemudian lepas fleksibel baterainya ya. Nah, untuk mengetahui ini baterainya masih ada isi atau belum, ini saya coba cek menggunakan avometer digital ya, di setelan DC volt ya. Kemudian hubungkan kabel merah ke positif dan kabel hitam ke negatif. Tapi meskipun kebalik gak apa-apa sih, karena ini kan avometer digital, jadi kalau dia kebalik ada tulisannya minus. Nah, di sini isi baterainya ada berkisar 2,8 volt, dimana 2,8 volt itu ya terlalu sedikit ya. Jadi wajar saja kalau Poco M3 ini tidak bisa mengecas ya, karena 2,8 volt itu terlalu kecil. Kalau standarnya sih harusnya ya 3,7 volt ya, 3,7 volt dia baru mau respon ya, ataupun di bawah 3,7 juga bisa, seperti 3,5 atau 3,4 ya. Oke, ini ke meja sebelah dulu ya, ke meja bagian hardware. Karena di meja bagian hardware ini seringkali saya pakai untuk melakukan servis berat ya. Karena di sini ada alat-alat seperti power supply, solder dan yang lain-lain. Oke ya, ini saya akan lakukan suntik tegangan ya, suntik tegangan ke baterainya langsung menggunakan power supply. Ya, karena power supply saya ini hanya 15 volt dan 1 ampere. Jadi ya mungkin agak lama ya pengisian baterainya, tapi nanti video akan saya percepat saja untuk menyingkat durasi ya, agar tidak terlalu lama juga durasi video kali ini ya. Oke, untuk melakukan suntik tegangan di sini jangan sampai terbalik ya. Untuk kutubnya kita cek kutubnya terlebih dahulu ya. Tadi sudah dicek ya di awal. Untuk kutubnya itu dihafalkan ya menggunakan avometer digital tadi. Kutub yang plus yang mana, yang minus yang mana. Kemudian kita hubungkan ya kabel power supply-nya ke baterai ya. Negatif ke negatif, yang positif pun juga ke positif.
Ini saya cek ya, ini saya cek juga apakah mesin dari Poco M3 ini mengalami konslet atau tidak ya. Jadi saya cek menggunakan avometer analog, tapi tidak saya tunjukkan di video ya. Tapi ini mesinnya ternyata baik-baik saja, tidak ada masalah ya, tidak konslet. Entah ini penyebab restartnya dari mana, saya masih belum tahu, karena ini akan saya isi dulu baterainya. Jadi nanti kalau baterainya sudah terisi, nanti kita coba nyalakan apakah dia restart atau tidak ya. Nah, ini video saya percepat saja ya. Jadi untuk pengisian power supply seperti ini ya. Kalau jarum ampere yang bawah ini dia turun, kita naikkan lagi sampai di level ini. Karena saya cuma 1 ampere, ini saya mentoknya di 0,8 ampere ya. Kalau di atas itu nanti dia berbunyi, power supply-nya berbunyi, menandakan ya arusnya itu over ya, over atau berlebihan. Oke ya. Jadi kita tunggu ya sampai setidaknya voltnya jarum yang di atas ini di atas 4 volt ya. Oke, kita tambahkan lagi karena dia sudah turun ya jarumnya. Jarum yang bawah turun, kita tambahkan lagi ya, kita besarkan lagi. Kita tunggu lagi ya. Pokoknya setidaknya baterainya ini harus terisi, setidaknya harus di atas 3,2 volt ya. Jadi biar HP-nya ini mau merespon ya. Kalau dicas pun dia mau merespon. Kalau bagusnya sih ya 3,7 volt ya. 3,7 volt itu bisa buat booting ya, atau bisa buat menyalakan HP udahan ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup untuk menyuntik tegangan baterainya. Akan saya cek kembali ya, isi daya baterainya ya, menggunakan avometer digital lagi ya. Jadi apakah dia sudah terisi? Tadi kan 2,8 volt ya, di awal tadi 2,8 volt ya. Ini avometer digital saya nyalakan, saya masukkan ke setelan DC volt, kemudian saya hubungkan lagi kabelnya ya, positif ke positif, negatif ke negatif. Oh, ini terbalik ya, minus 3,5 ya. Ini sebenarnya bukan minus ya, ini ada isinya 3,5 volt, cuman kabel saya terbalik ya. Saya kutubnya yang terbalik, kabel positif ke negatif, yang negatif ke positif, jadi terbalik seperti itu. Jadi ada logonya minus ya, tapi ini aslinya baterainya sudah terisi hingga 3,5 volt. Nah, saat 3,5 volt seperti ini, itu seharusnya HP sudah mau merespon ya, sudah mau merespon jika dihubungkan pengisian daya. Oke, ini saya coba lakukan pengisian daya ya menggunakan smart USB. Nah, di sini dia sudah ada isinya 2% ya. 2%. Kita tunggu saja ya untuk baterainya ini bertambah ya. Ya, setidaknya bertambah beberapa persen ya. Oke, di sini saya lakukan pengisian daya, lanjutkan ya. Saya melanjutkan melalui ini aja ya, melalui charger ini aja ya, smart USB ini. Nah, ini coba saya nyalakan ya, karena sudah ada terisi 2% tadi saya nyalakan ya. Dan ini HP Poco M3 nya dia mau mengisi dengan arus itu ya 5 volt, 2,3 ampere, 2,7 ampere itu ya. Ya, ini fast charging ya, ini ya, fast chargingnya berfungsi ya. Nah, ini ya, ternyata kok nggak boot loop ya. Saya coba nyalakan, dia mau masuk menu, ternyata nggak boot loop ya guys ya. Oke ya, ini nggak ada masalah ini. Kenapa ya? Kenapa boot loopnya itu? Kenapa ini masih belum jelas ya? Tapi sampai di sini sih, ini kan berarti nggak ada masalah ya, nggak boot loop ya. Ini kan sudah saya suntik tegangan juga baterainya. Kemudian saya coba nyalakan, ternyata nyala. Oke, ini saya masuk menu ke setting ya. Ini Poco M3 dengan kapasitas 128 GB ya. Nah, ini ya, lihat ini ya. Ini dia ada logo petirnya ini. Mau mengisi ya. Cobalah kita tunggu beberapa menit ya agar dia mengisi ya. Oke, ini kamera akan saya arahkan saja ya ke smart USB-nya ya. Ini HP-nya saya taruh di atas. Nah, ini ya. Sebentar agar kalian bisa tahu ya ini nambah apa enggak ya. Agak ribet sini soalnya kabelnya terlalu pendek.
Apa nanti enaknya dicas di itu aja ya? Oh, saya arahkan ke sini saja ya, nggak usah saya arahkan ke smart USB-nya ya. Kalau smart USB-nya ya udah cuman gitu aja ya. Ini saya arahkan sini saja kameranya, kita tinggal beberapa menit. Ini saya percepat saja videonya. Nah ini ya, ini sudah beberapa menit. Nah ini aneh ya, saya ketuk 2 kali dia malah mati lagi. Seharusnya kalau diketuk 2 kali LCD-nya itu harusnya nyala ya, harusnya nyala. Ini tapi aneh ya, ini saya loh, ini kan kalau diketuk 2 kali itu dia malah mati lagi. Ini oh ini udah nambah ya, ini udah nambah 1% ini ya. Tapi kalau pakai on off dia mau nyala ya, saya curiga sih sebenarnya ini. Nah ini ya, seharusnya kalau diketuk layar 2 kali itu seharusnya dia nyala ya, nggak mati lagi. Oke, kita kembali ke meja perakitan aja terlebih dahulu ya. Kita akan rakit kembali ya. Jadi ini saya masih tidak menemukan area yang menyebabkan HP ini menjadi bootloop atau restart ya. Ini akan saya rakit kembali dulu, kemudian saya konfirmasi kepada pemiliknya kalau HP-nya ini sudah selesai ya dan tidak restart ya, ini hanya kehabisan baterai. Kemudian ya saya suruh ngambil aja ya HP-nya, nanti dicoba aja. Kalau semisalkan dia kumat, nah itu baru dibawa ke counter saya lagi agar saya bisa mencari tahu ya apakah yang menyebabkan HP ini restart atau bootloop ya. Nah ini saya coba lakukan pengisian daya lagi, dia sudah nambah lagi ya menjadi 4% di sini ya. Nih, oh ini saya matikan dulu ya, saya matikan dulu. Kemudian saya pasang flexible fingerprint, kemudian saya pasang part-part yang lain ya seperti casing penutup mesin dan casing belakangnya. Oke, ini saya pasang dulu ya flexible fingerprint, saya ke bagian casing belakangnya dulu ya. Ini ya, ini tombol luar ya, tombol luar sekalian flexible fingerprint. Kemudian koneksikan flexible fingerprintnya ke mesin ya. Jika sudah, kita pasang casing penutup mesinnya. Nah ini ya, ini adalah casing penutup mesin dari Poco M3 nya. Kemudian ketika kita sudah pasang casing penutup mesinnya ya, kita kunci lagi ya, dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi. Untuk bautnya sudah saya jelaskan ya, bautnya bermata plus, obengnya pun juga obeng plus ya, atau obeng Philips ya, bahasa kerennya sih, bahasa luar negerinya obeng Philips. Oke, ini sudah terpasang ya casing penutup mesinnya. Kemudian kita rapikan casing bagian belakangnya ya, kita pasang, kita rapikan ya, kita koneksikan ke bagian casing tengah ya. Nah jika sudah ya, ini coba saya nyalakan lagi sembari nanti dilakukan pengisian daya ya. Oke, ini saya langsung colokkan ke pengisian daya atau ke charger. Nah ini ya, di sini ada 4% ya, 4% sambil kita nyalakan ya. Kalau memang dia bootloop ya, seharusnya sekarang ini dia pun juga bootloop atau restart ya, tapi di sini dia nggak restart, malah nyala ya, masuk menu normal. Nah ini ya, ini ada 4%. Videonya saya percepat saja ya. Ya ini saya percepat 10 kali ya videonya, karena cukup lama ini saya tinggalnya karena sambil mengecek HP lain. Oke ya, ini ada berapa persen ini? 5 ya, sudah nambah ya, sudah nambah jadi 5%. Oke ya, jadi nggak ada masalah dengan HP ini ya, maksudnya masalah yang diceritakan itu nggak muncul ya, nggak restart, nggak bootloop ya, malah ini di charge juga normal. Entah ini permasalahannya di mana, saya belum menemukan. Tapi jika nanti permasalahannya itu muncul, jadi dia restart atau bootloop, nanti akan saya bikinkan video selanjutnya ya. Nah oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video sharing santai kali ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan saya di dalam video. Sampai jumpa dan salam dari saya, Teknisi Bagus.